Video ini direkam pada tanggal 30 November tahun 2023. Video ini menghitung kisaran harga wajarnya saham yang bentar lagi bagi dividen interim, yaitu POWR atau Cikarang Listrik Indo Tbk. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen POWR tahun 2024 nanti. Per video ini dibuat, POWR berada di harga Rp730. Nah, di luar saham POWR ini, kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah, dan secara valuasi harganya harus masih murah. Nah, link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi. Kami memberikan bocoran saham yang layak invest ini karena secara portofolio per kuartal 3 2023 ini kami telah mendapatkan gain 28,62% dari total 7 saham yang kami pegang. Nah, dari total 7 saham ini, hanya satu saham yang masih floating loss, yaitu MPMX, lossnya minus 3,30%. Sedangkan yang udah floating gain, paling kecil itu ada TSPC, yaitu floating gain 23,21%, dan yang terbesar ada TPMA, dengan floating gain 82,29%. Nah, kalau bagi Anda angka-angka ini worth it, dan gain sebesar ini worth it bagi Anda, silakan ambil bocoran saham yang investnya sekarang juga. Jika Anda tidak memiliki waktu luang atau Anda lagi di jalan, jadi langsung klik tuh link akses bocoran 3 sahamnya di kolom deskripsi. Tapi kalau Anda lagi nggak di jalan, lagi punya banyak waktu, lagi lowong, silakan ambil bocoran 3 saham yang investnya nanti setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham POWR ini. Deal ya. Kita langsung ke Excel. Nah, di video sebelumnya kami sudah menyebutkan kalau secara fundamental POWR ini mewah. Dan secara sektor, ini adalah sektor yang menjanjikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya. Maksudnya apa? Menjanjikan cukup lama. Bisa dipegang atau diinvestasikan dalam kurun waktu yang sangat lama karena sektornya sangat sektor yang recurring, yang terjadi pembelian berulang-ulang. Nah, sekarang untuk kita bisa mendapatkan harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya saham POWR ini, kita harus kerjain 2 PR dulu. Yang pertama yaitu kita harus memproyeksikan kira-kira nih di kuartal 4 2023 ini POWR labanya itu naik berapa persen. Terus ya, PR kedua adalah proyeksikan berapa nih besaran DPR-nya. Cuman, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, silakan share sebanyak-banyaknya video ini supaya Anda membantu kami membangun channel ini agar lebih baik ke depannya. Apabila sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita kerjakan PR pertama. Jika dilihat dari riwayatnya, dari 2019 ke 2022, dari kuartal 3 ke kuartal 4-nya, itu selalu terjadi kenaikan. Tahun 2019, kuartal 3 ke kuartal 4 naik 41%. 2020, kuartal 3 ke kuartal 4 naik 45%. 2021, kuartal 3 ke kuartal 4 naik 36%. Dan 2022, kuartal 3 ke kuartal 4 naik 28%. Oke, terjadi kenaikan. Cuman, jika dilihat polanya, dari tahun 2020 ke 2022 ini, terjadi kenaikannya menurun, gitu ya. Terjadi penurunan kenaikan. Dari 45% turun ke 36%, turun lagi ke 28%. Nah, ini berapa? Nah, saya lebih cenderung mengikuti angka tahun sebelumnya, yaitu 28%. Kenapa? Karena bisa jadi ini terjadi penurunan. Bisa jadi. Cuman kami masih berpositif thinking. Kalau oke lah terjadi penurunan, mungkin dia kenaikannya hanya sebesar tahun kemarin, yaitu 28%. Jadi di sini naiknya 28%. Dan kalaupun ini meleset, mungkin melesetnya nggak jauh-jauh amat, seperti itu. Oke, PR pertama kita anggap selesai. PR kedua, berapa besaran DPR-nya? Nah, di sini jika kita lihat DPR-nya dari tahun ke tahun ini agak naik turun. Di mana di tahun 2019 DPR-nya 68. Terus tahun 2020 dia naik 82%.
Tahun 2021 dia turun 76%. Tahun 2022 naik lagi 94%. Nih, tahun 2023 ini berapa? Nah, di tahun 2023 ini, saya lebih cenderung mengikuti DPR-nya di 2019. Kenapa? Karena jika kita lihat dari total labanya, di kuartal 3 ini mirip banget dengan total labanya di tahun 2019. Nggak jauh-jauh beda. Beda cuman 92 miliar. 92 miliar ini dari 1,1 triliun. Jadi nggak terlalu jauh-jauh banget. Makanya di sini saya lebih cenderung ke 68%. Jika labanya naik 28%, jika DPR-nya 68%, maka dividen yield yang akan dibagikan, total dividen yieldnya itu 8,8%. Dengan SOBD 1,30, harga murahnya udah kelewat 12%, harga wajarnya masih berpotensi naik 33%, harga mahalnya masih berpotensi naik 77%. Nah, ini merupakan angka yang pesimisnya kami. Ya, paling pesimisnya kami. Mungkin Anda akan berpikir, coba Min, naiknya nggak 28%. Di sini ada kenaikan 34%. Berarti dia lagi genjot produksinya, genjot penjualannya, genjot pendapatannya. Ya, bisa jadi. Lalu berapa di sini? Coba kita pakai yang sama kayak ini. 36% coba. 36. Kalau labanya naik 36%, SOBD-nya masih 68%, maka dividen yieldnya totalnya 9,4%. SOBD-nya 1,38, harga murahnya udah kelewat 6%, harga wajarnya masih berpotensi naik 41% lagi, harga mahalnya masih berpotensi naik 88% lagi. Mungkin ada lagi yang protes. Coba DPR-nya jangan 68%. Tahun-tahun sebelumnya turun ke 76 kok, nggak anjlok langsung ke 68 Min. Oke, berapa? 76. Kita coba yang 76. Nah, kalau labanya naik 36% dan DPR-nya 76%, maka dividen yieldnya, total dividen yang dibagikan itu 10,5% kalau masuk di harga sekarang. SOBD-nya 1,38 masih, terus harga murahnya masih berpotensi naik 5% lagi, harga wajarnya masih berpotensi naik 57% lagi, harga mahalnya masih berpotensi naik 110% lagi. Pertanyaan sekarang, kalau Mimin tuh lebih cenderung ke yang mana? Kami lebih cenderung ke yang 28 dan 68. Kenapa? Karena kami ingin berhati-hati saja. Seandainya perkiraan kami melesetnya nggak jauh-jauh amat. Seandainya harus cut loss-nya juga nggak terlalu jauh-jauh amat. Seperti itu. Maka di sini dapat disimpulkan kalau POWR ini sedang berada di kisaran harga murahnya. Nah, buat Anda yang ingin sahamnya dihitungkan juga harga wajarnya seperti POWR ini, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Dan buat Anda juga yang punya kritik atau saran, juga tulis kritik dan saran Anda di kolom komentar. Mohon saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analisa di kolom komentar. Nah, template Excel yang Anda lihat ini disebut dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Template Excel original dari saham nyantai. Yang mana ini memudahkan kami dalam menghitung kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahal saham-saham yang sedang kami teliti, sedang kami riset, sedang kami incar. Juga memudahkan kami melihat bagaimana fundamentalnya saham tersebut. Kalau Anda punya SNET ini, setidaknya Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama yaitu Anda bisa menghitung kisaran harga murah, wajar, dan mahal saham-saham yang sedang Anda incar, sedang Anda pegang secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO ketika saham yang sedang Anda incar harganya tiba-tiba naik tinggi. Dan Anda tidak gampang ketakutan ketika harga saham yang sedang Anda pegang harganya turun. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya. Jadi Anda terhindar dari kesalahan beli di pucuk. Dan Anda juga terhindar dari kesalahan CL saham yang harusnya nggak di CL. Link info pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang invest berstatus yang invest karena memenuhi dua kriteria penting, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi dia masih murah.
Link akses bocoran saham Milik Investnya saya juga taruh di kolom deskripsi. Jadi, Anda mau ambil penawaran berbayar, Anda mau ambil penawaran gratisan, sama-sama menuju link ada kolom deskripsi. Oke. Sebelum saya tutup, saya mau sedikit mengingatkan seperti di video sebelumnya, kalau POWR ini ada perusahaan listrik, di mana dia ada perusahaan yang recurring yang bisa di hold jangka panjang, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.